Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan sukacita menyertai kita semua. Saya bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dan bersama-sama kita menikmati kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang saya percaya pasti akan memberkati kita semua dan juga memerdekakan kita. Mari kita membuka firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan ini berkata, "Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita dengan kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Dan olehnya, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Kristen bukanlah sebuah proses yang meminta-minta. Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah memperbaharui pikiran kita tentang apa yang telah kita miliki di dalam Kristus. Dia, Bapa, telah melakukan bagiannya untuk kita. Sebagian dari kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segalanya. Tetapi sebagian dari kita tidak mempercayai atau bahkan tidak mengetahui bahwa Dia telah melakukan segalanya untuk saya dan saudara. Di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat ketiga, demikian firman Tuhan ini berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga." Melalui firman Tuhan ini kita melihat atau mendengar kata telah. Telah di sini berarti selesai, sudah terjadi, atau telah tergenapi. Dan kata segala kita mengetahui berarti semuanya atau keseluruhan. Nah, ini berarti firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita telah diberkatinya dengan segala berkat-berkat rohani. Saudaraku, dalam kitab 1 Petrus pasal kedua ayat 24, demikian firman Tuhan ini berkata, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh." Amin. Saudara, melalui firman Tuhan ini, saya menggarisbawahi kata telah mati terhadap dosa dan kamu telah sembuh. Artinya di sini, ketika saudara percaya bahwa saudara telah menerima keselamatan atau dosa-dosa kita telah diampuni, berarti saudara juga telah mengetahui bahwa saudara dan saya juga telah disembuhkan, diberikan kesembuhan. Ini adalah janji Dia yang sudah dimateraikan di kayu salib dengan darahnya yang kudus. Semua ini adalah milik kita. Ini adalah satu kesatuan yang utuh, lengkap, atau saya katakan paket lengkap. Ketika kita sudah mendengar kabar baik ini, saya percaya saudara akan merenungkan dan memikirkan kebenaran firman Tuhan ini dan mempercayainya. Ini bukan perkataan saya, tetapi Dia, Bapa kita sendiri yang mengatakan melalui firman-Nya. Dan kita membutuhkan pewahyuan akan ini. Ketika saudara percaya dengan menggunakan iman yang ada dalam saudara sebagai alat untuk mempercayainya, saya yakin dan percaya setiap janji-janjinya ini tergenapi di dalam kehidupan saya dan saudara.
Sudah waktunya ketika saudara memulai mengetahui bahwa kita yang sangat dikasihinya, dengan apa yang telah dia lakukan, dia Bapa yang menyediakan segalanya, segala yang terbaik. Dan kita akan mengalami suatu perubahan hidup yang berkemenangan. Mengerti dan memahami bahwa saudara dan saya telah menerima berkat-berkat rohani tersebut. Dan ini akan membawa kita kepada fase untuk mengalami kasih-Nya. Dan inilah yang disebut pengenalan akan Dia. Hidup bersama Dia dan mengalaminya. Manifestasi itu terjadi tergantung pada apa yang saudara dan saya percayai dan apa yang saudara lakukan ketika saudara dan saya telah memiliki itu semua. Ini bukan pada apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, tetapi tentang apa yang kita ketahui bahwa kita memiliki segalanya yang berasal daripada Dia. Haleluya. Kita yang dikasihi, Dia menghendaki saya dan saudara menikmati segala yang terbaik, kebaikan-Nya. Kita yang telah diampuninya, dan Dia menyembuhkan dan memberkati kita dengan segala berkat-berkat rohani. Apa yang menjadi milik Dia adalah milik kita. Kita adalah anak-Nya sebagai hak warisnya. Di dalam kitab Galatia pasal ke-5 ayat 22, demikian firman Tuhan ini berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri." Amin. Kasih-Nya telah dicurahkan buat saudara dan saya. Dia mengasihi, mencintai kita anak-anak-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita mengubah cara pandang kita ketika kita telah mengetahui bahwa saya dan saudara sangat dikasihinya. Dan kita berhak menerima semua berkat-berkat rohani di dalam hidup kita. Suatu pikiran yang salah jika saudara berpikir bahwa Dia tidak mengasihi, Dia tidak memberkati ketika kita menghadapi situasi yang buruk atau situasi yang tidak menyenangkan. Itu adalah suatu pikiran keliru. Ini hanya karena Anda dan saya tidak menyadari bahwa kita telah memiliki segalanya yang berasal daripada Dia. Dan saat kita mengetahui dan kita mengubah cara berpikir kita bersama-sama menerima dengan ucapan syukur dan memperkatakan janji-janji firman-Nya itu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kita perlu adalah melatih diri kita untuk meresponi Tuhan, meresponi kebenaran janji-janji firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan kami yang telah menerima pengampunan dari-Mu. Dan kami adalah anak-Mu. Engkau adalah Bapa kami, pemberi agung dan penyedia segala semuanya yang kami perlukan. Hari ini dengan iman dan percaya dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat-berkat rohani itu terus semuanya, baik di dalam kehidupan pribadi kami, anak-anak kami, rumah tangga kami, hubungan sosial kami, keluarga-keluarga kami, bisnis kami, pekerjaan kami, yang sudah Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kebaikan, kemurahan-Mu, kemakmuran, damai sejahtera, sukacita adalah milik kami semua. Terima kasih Yesus. Kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya. Kesehatan ilahi yang sudah Engkau berikan kepada kami menerimanya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.